pekerjaannya terutama yang di bahan analisis bahan ajar itu banyak yang copy paste gitu. Nah, akhirnya karena kan copy paste kan berpendapat, akhirnya dari banyak yang dari mahasiswa itu yang dia memilih jawaban yang paling bagus dari temannya, kan semua bisa ngelihat itu ya. Selanjutnya di copy terus di paste, terus akhirnya yaitu copy paste. Nah, sehingga itu membuat psikologis yang tidak bagus bagi dosen pengampunya atau instrukturnya, sehingga mereka semua rata-rata dikasih nilai 50. Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan nilai 50, otomatis itu tidak lulus. Jadi kelulusan Bapak Ibu itu minimal 70 nilainya gitu. Kalau Bapak Ibu dapat nilai 70 itu wow gitu kan. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu di bawah 70, nah itu jangan tenang-tenang gitu kan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau penjelasan saya terlalu cepat, tolong di ini ya, ditegur gitu ya, karena terkadang saya kalau sudah kejaran sama waktu itu ngomongnya ya ini cepat sekali gitu. Jadi itu tadi saya ulangi, Bapak Ibu, tadi saya lihat untuk tugas resum masih banyak yang 28, kurang 1. Saya tidak mengidentifikasi yang 1 itu siapa, mohon segera. Kemudian Bapak Ibu memang masih saya nilai di KB1, jadi KB2, KB3 dan KB4 belum selesai. Jadi nggak usah tidak usah berheran atau khawatir gitu. Kemudian yang kedua, untuk analisis bahan ajar, silakan Bapak Ibu seperti yang telah saya instruksikan, melihat video, kemudian Bapak Ibu terus membaca artikel dan Bapak Ibu memberikan pendapat. Nah, ada yang pernah japri saya, Bu, itu video sama artikel jadi satu atau gimana sendiri-sendiri. Pun terserah Bapak, bebas, saya bilang gitu. Mau mengomentari satu video sendiri dikomentari, terus kemudian artikel satu dikomentari, artikel dua dikomentari, terserah, enggak apa-apa gitu. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan tugas dan ada dokumen bukti fisik sebagai bentuk dari pertanggungjawaban Bapak Ibu dan saya memberikan nilai gitu. Mau jadi satu ya enggak apa-apa, asalkan jelas kan gitu. Nah, selanjutnya itu tadi ya, jangan copy paste gitu, karena kalau copy paste Bapak Ibu nanti akan ini rugi sendiri gitu kan, rugi waktu, rugi segalanya gitu. Selanjutnya saya memang gini ya, saya memang memberikan nilai di atas 80. Kalau enggak pekerjaan itu enggak banget gitu lah. Kalau pekerjaan itu sudah tidak bisa ditoleransi, saya akan kasih di bawah 80 dan itu pasti panjenengan akan merevisi. Tapi kalau ya masih pekerjaannya cukup lah gitu untuk bisa ditoleransi, saya akan kasih batas minimal penilaian saya itu 80. Jadi saya tidak pernah memberikan mahasiswa itu nilai di bawah 80 karena saya tidak ingin mahasiswa itu nantinya akan akan rugi atau akan terhambat kelulusannya. Jadi itu yang bisa saya bantu untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Ya kalau pekerjaannya saya baca bagus ya saya kasih nilai bagus, tapi kalau aduh acak-acakan tapi kok udah mengerjakan, terus ya udahlah saya kasih standar minimal sebagai penghargaan dan usahanya yang penting lulus gitu. Namun ya Bapak Ibu kalau bisa ya usahalah gitu ya, karena apa, Bapak Ibu ini harusnya saya bocori ya, saya berikan bocoran, saya berikan trik-trik. Harusnya Bapak Ibu PBG dengan model daring ini bersyukur, Bu, syukur banget daripada luring. Satu syukurnya apa, Bu? Satu syukurnya panjenengan tidak mengeluarkan atau tidak harus tidak harus mengeluarkan budget uang untuk untuk kos, untuk living cost macam itu. Terus Bapak Ibu harus mengerjakan sendiri, stres. Nah, kalau Bapak Ibu daring kayak gini kan enak, tinggal duduk di rumah, paling kuotanya mengeluarkan uang untuk kuota saja gitu. Terus Bapak Ibu misalkan loh nggak bisa mengerjakan, loh minta tolong anaknya, minta tolong ini, yang penting tugas-tugas selesai. Kecuali kalau tugas itu praktek harus yang bersangkutan, nah itu memang harus Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau misalkan resum, tugas ini, tugas itu sebenarnya kan dikerjakan anaknya bisa. Jadi kalau saya pikir tidak ada alasan juga Bapak Ibu untuk tidak mengerjakan, Bapak Ibu tidak bisa atau yang lainnya, itu tidak ada alasan sekali sekarang itu gitu loh. Jadinya
saya pikir Bapak Ibu tuh sesusah-susahnya Bapak Ibu, sesetres-stresnya Bapak Ibu dalam misalkan mendapatkan tugas yang numpuk, itu masih bersyukur dan masih untung alhamdulillah kalau dibandingkan Ibu harus datang ke LPTK misalkan harus mengeluarkan kos, harus kehilangan banyak, bukan kehilangan juga ya, mengeluarkan kos. Aduh, mohon maaf saya udah mulai oleng ini. Terus mengeluarkan biaya hidup juga untuk makan dan lain sebagainya gitu, karena kan subsidi dari pemerintah untuk kegiatan ini juga terbatas sekali kan gitu. Nah, terus belum lagi nanti kalau ada tugas-tugas mengerjakan sendiri kan kayak gitu, itu nggak mungkin kan, kecuali kerja kolaborasi atau kerja kelompok kan gitu, nggak mungkin kan panjenengan akan nyuruh temannya kan gitu, orang temannya juga sama-sama memikirkan nasibnya sendiri kan gitu. Terus kalau panjenengan meminta anaknya, jelas nggak mungkin anaknya di rumah terus jenengan sedang di karantina atau di asrama atau di kos-kosan kan kayak gitu. Makanya jenengan itu harusnya bersyukur, alhamdulillah banget bisa melakukan PPG ini dengan cara daring. Makanya itu manfaatkan, jangan banyak mengeluh, jangan banyak terus jaga stabilitas mental dan juga jaga stabilitas emosi dan kesehatan kayak gitu. Biar nanti bisa lancar dan lulus hingga UP dan panjenengan mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional gitu nggih. Terus kemudian saya lihat tadi di chat itu juga bingung. Ini gimana ini tugas analisis materi ini kok tidak ada. Nah, saya lihat tadi saya barusan tengok tugas analisis sudah ada di situ. Jadi udah ada pertanyaan-pertanyaan, ini bisa Bapak Ibu jawab ini. Kan ini capaian jelaskan pengertian profesi. Kan ini capaian pembelajaran, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk bahan analisis kan. Kalau saya pikir tugasnya jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan bagaimana pengertian dari analisis profesi, terus istilah-istilah yang terkait dengan profesi, syarat profesi itu apa, urgensi dan lain sebagainya. Jadinya kalau Bapak Ibu menjawab menganalisis 15 ini gitu kan, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi capaian dari pembelajaran yang ada gitu Bapak Ibu. Jadi terus Bu, anunya di mana? Ini ada video pendukung, itu ada file modulnya gitu kan. Nah, caranya mengerjakannya di mana? Ya di itu, di di kolom tugas analisis itu gitu kan. Nah, ini saya buka ada 4 video juga. Nah, ada 4 video itu bisa Bapak Ibu baca, bisa Bapak Ibu lihat sesuai dengan KBKB, jadi bisa untuk tambah-tambah. Kemudian ada filenya dan ada pengantar. Nah, mungkin kalau di LMS saya itu tidak muncul tempat untuk mengumpulkan. Mungkin di tempat Bapak Ibu ada ya, saya kurang tahu gitu. Ada ya tempat Bapak Ibu ya di tugas analisis materi gitu kan. Ada ya Pak, Bu? Kalau di saya adanya itu hanya tidak ada, Bu. Capaian pembelajaran. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oh gitu. Sebentar nanti coba saya tanyakan ke panitia, terus nanti hasilnya saya kirimkan ke grup ya. Okay. Nah, terus ya baik. Jadi nanti tugas analisis itu kok tidak ada nanti atau materi tambahan. Nanti saya informasikan ke grup di mana Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas analisis materi. Yang jelas pastikan tugas resume Bapak Ibu sudah mengerjakan, mengumpulkan, terus analisis bahan ajarnya yang berdasarkan tadi video dan artikel, kemudian tes formatif jangan lupa dikerjakan, itu dulu. Yang untuk tugas analisis nanti nunggu dulu, jangan sampai ada tugas remedial, saya harapkan gitu. Saya udah kasih obrolan nilai, jangan sampai ada tugas remedial semacam itu. Nah, kita nggak usah ini Bapak Ibu, nggak usah lama-lama juga gitu. Sampai di sini Bapak Ibu ada nggak yang mau disampaikan? Ya, ini ada sekarang kalau punya tes akhir modul, jadi ngerjain masih ikut dulu. Apa lambat? Ayo kerjakan aja Bu. Kalau tes modul itu sesuai kerjakan aja Bu.
dikerjakan saja karena saya khawatir saya itu kalau nanti nggak dikerjakan terlambat, nanti kalau sistem terlambat dengan berpacu dengan ada waktu, ada sistemnya apa namanya Bapak Ibu nanti ini apa namanya salah nanti jadi malah rugi nanti ya. Ya sekarang ini waktunya. Sekarang waktunya tes modul ya, silahkan. Berarti kita selesaikan saja Vicon ini. Yang penting Bapak Ibu udah paham ya. Yang saya ingatkan, Bapak Ibu jangan mengerjakan, jangan plagiasi. Kalaupun Bapak Ibu merasa, kan sudah ada tuh contoh 1 KP yang sudah saya nilai itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen merasa plagiasi itu segera diganti, monggo masih ada waktu, belum saya koreksi. Terus silahkan Bapak Ibu tes akhir modul, dan ini untuk tugas analisis bahan materi akan saya buatkan template-nya di tugas analisis materi gitu nggih. Ya Bu, ya. Sudah ada? Ada lagi pertanyaan? Ini dengan note ujian tes akhir modul ini Bu, nggak apa-apa sudah. Oh gitu. Baik, kalau sudah tidak ada, terus sekarang juga waktunya ujian akhir modul, silahkan Bapak Ibu lebih utama mengerjakan tugas tugas akhir modul dulu gitu ya. Semoga Bapak Ibu sukses dan sehat selalu. Gitu nih. Kalau ada pertanyaan silahkan ke ya. Gimana? Ada waktu 10 menit. Kita 14.30. 14.30 saya akhiri, masih ada waktu 10 menit. Silahkan yang mau ini. Ada? Yang mau ditanyakan? Itu Bu, ini begini, saya mau Bu. nanya, Bu. Monggo. Begini Bu, Siapa itu terkait dengan Apa? jadwal kita itu untuk besok masih ada ya Bu ya? Besok hari Minggu. Nggak ada, Pak. Besok hari Minggu nggak ada, Pak. Oh ya, makasih Bu, makasih Bu. Iya, hari Bu. Minggu itu libur, Pak. Hari Minggu libur. Ya, makasih Bu dosen. Hari Minggu itu libur, jadi waktu kuliah kita itu sepertinya apa itu sepertinya hari libur. Iya, hari libur itu hari Minggu itu libur, ya Allah, saya jadi ini. Hari Minggu itu libur, Pak. Jadi sepertinya kuliah kita itu hanya Senin sampai Sabtu saja gitu. Nanti panjenengan mulai apa namanya? Mulai kuliah lagi atau ada modul lagi itu yang tidak tepat pertanyaan. Bu ya, Bu, saya mau nanya, Bu. Untuk tugas analisis kan kemarin, terus saya ngerjakannya itu kalau seumpamanya sampai hari Minggu tapi kerja itu masih bisa ya, Bu ya? Maksudnya telat. Jangan hari Minggu, iya. Sekarang Bu dikerjakan terakhir, saya tunggu sampai malam. Itu ditutup nanti Ibu gitu maksudnya, saya langsung ditutup kalau belum ngerjakan. Iya, nggak bisa mengerjakan hal yang lain. Gitu. Resum toh? Kenapa Bu? Yang belum mengerjakan apa? Modul baru selesai kan Bu, soalnya saya telat ikut. Ya, enggak apa-apa. Informasinya telat. Terus yang belum apa? Ini analisis, tapi saya kerjakan mulai sekarang. Ini analisis, sudah saya mulai. Oh iya, enggak apa-apa. Orang analisis juga saya cari, saya buatkan template, saya buatkan untuk mengumpulkan tugas kok analisis. Enggak apa-apa, saya analisisnya saya tunggu sampai nanti malam. Iya. Makasih ya Bu ya. Jadi yang sudah mengerjakan analisis enggak apa-apa, disimpan dulu, terus nanti saya beritahu. Nanti saya berikan tempat ini, nanti saya buatkan. Ya. Iya. Makasih Bu ya. Kalau gitu saya pamit keluar ikut ujian modul akhir Bu. Oh lah ya, ini udah mau saya akhiri nih biar bisa ngikuti modul akhir dulu. Iya. Nah, kalau enggak ada. Iya Bu, ya Bu. Belum semuanya. Sudah Bu. Nggak ada pertanyaan? Oke, betul semuanya. Baik, sekian lagi saya mohon maaf jika selama mendampingi masih banyak kekurangan dan belum maksimal. Saya doakan semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu dan sukses hingga nanti lulus ujian UP. Kita akhiri bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kejap. Kejaput. Pak Basir benar. Alhamdulillah. Basir benar. Ngerjakan tes tes akhir modul. Iya, Pak Yanto. Barusan. Kopinya masih, Pak Yanto? Area pas no tuh ibu. Masih. Oh, habis tinggal dikit. Oh, tinggal dikit. Pak Basir benar. Iya, tinggal dikit. Di mana dia? Ayo tes. Tes modul. Ya, Pak. Aduh, Menteri tes Agama modul. punya asisten. Ya, Pak Basir.